Ya, Ustaz Ikhwan, tadi antum sudah sampaikan bahwa orang kalau bertobat itu ya yang lillah. Ya. Taubat kita itu untuk Allah. Tubu ilallah. Taubat itu dari kata tubu yang artinya kembali. Ya kembali ke Allah. Bukan tubu ila netizen. Iya, iya. Bertobat katanya taubat. Tapi citra baik harus dijaga sehingga kesalahan yang lama terungkit itu nggak terima. Bahkan bikin konferensi pers gitu. Konferensi pers betul. Sekarang banyak video ini apa? Klarifikasi ya, gitu kan. pakai syuting video Iya, gitu kan. jadi assalamualaikum, nama saya ini, saya minta maaf. Ya monggo lah, maksudnya. Tapi yang terpenting itu tobat Anda kepada Allah itu harus dia. Jadi kalau pun terungkit, ya sudah memang kita pernah melakukan itu. Dan sekarang itu kita bahas. Tadi kita juga bahas kan kesalahannya Nabi Adam. Iya, betul. Nah itu kesalahan Nabi Adam itu diabadikan di dalam Quran. Jadi Nabi Adam itu kesalahannya oleh Allah diabadikan dalam Quran. Sepanjang. Dan itu tidak hanya dalam satu surat kan. Dibahas di beberapa surat. Diungkit terus. Diungkit terus. Dan itu kan diajarkan oleh Allah kepada para nabi berikutnya. Para nabi berikutnya. Sampai terakhir nanti kepada Rasulullah. Sama Rasul diceritakan kepada para sahabat. Itu kalau Nabi Adam baperan tuh gimana coba kira-kira? Jadi kan aku udah tobat. Kok kalian bahas terus aku nih gitu? Enggak, kesalahan kita itu sudah bagian dari takdir Allah. Maka bertobat kepada Allah, minta kepada Allah ilmu hidayahnya, sehingga Allah naungi kita dalam ketenangan, walaupun kesalahan kita diungkit oleh manusia. Karena itu bagian dari takdir Allah. Iya. Udah, jadi kalau kita nih ya katanya mau tobat, apalagi masuk generasi hijrah, ya perihal postingan lama yang perlu dihapus ya silahkan lah, tapi nggak usah untuk menutupi citra kita. Gitu. Karena pencitraan. Jadi pencitraan. Sudah, kalau salah, ngaku salah. Bahkan ini tidak bisa jadi ya. Saat kemudian itu Allah takdirkan, katakan, kan Allah maha menutup aib hambanya. Tapi kadang Facebook membukanya. Kan kadang itu ada sosmed yang memori 5 tahun yang lalu gitu. 2013. Tiba-tiba muncul. Zaman Anda alay gitu. Tiba-tiba juga dibuka itu gak lucu gitu. Wah ini ternyata pernah kayak gitu kita nih. Makanya saya tuh ya Allah tuh maha menutup aib hambanya. Cuma kadang sosmed Yahudi itu memang membukanya gitu. Tapi ya sudah, karena itu memang pernah kejadian pada kita gitu. Ya takdir Allah. Bisa jadi saat kita ridho terhadap masa lalu kita, justru Allah pindahkan kesalahan itu yang tadinya pernah jadi dosa, Allah pindah jadi pahala. Bisa jadi orang gibahin kesalahan kita, justru Allah sedang membangun kerajaan istana untuk kita di surga. Tentu kita juga tidak ingin aib kita terumbar. Tentu, bahkan memang aib itu sebenarnya ditutup. Bahkan ini mohon maaf kalau dalam tema orang mau nikah misalkan, itu tidak dianjurkan untuk menceritakan keburukan masing-masing di masa lalu. Jadi orang mau nikah nih ta'aruf gitu. Nggak usah nyeritain Anda pernah melakukan apa dalam urusan kemaksiatan. Bahkan juga pasangan calon pasangan tidak boleh menanyakan sesuatu yang sifatnya membuka aib. Mengungkit gitu. Berapa mantan Anda? Itu nggak perlu. Yang harus kita bicarakan adalah masa depan ini. Adapun masa lalu itu sudah jadi takdir. Tema visi, apa rencana nanti berkeluarga. Masa lalu sudah. Nggak boleh bertanya sudah pernah zina apa belum, nggak boleh. Haram. Jadi yang diobrol itu malah harapan-harapan. Iya, harapan betul. Kita kan bicara tentang surga kita nih yang kita siapkan ini, mari rumah tangga ini kita tahapi gitu loh. Jadi yang masa lalu itu ya sudah. Ya gimana takdir Allah? Ini dia punya mantan 27 misalkan gitu kan. Ya gimana udah bagian dari kesalahan dia gitu loh. Dan kesalahan yang sudah terlewati kan bagian dari takdir. Makanya Nabi Adam waktu bersalah itu dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau rahmatmu itu luas? Lebih luas daripada murkamu. Dan bukankah yang terlewati tadi sudah menjadi bagian takdir? Maka kalau begitu ya Allah, ampuni kesalahanku. Minta ampun. Begitulah nyikapi kesalahan-kesalahan kita. Itu tadi. Jadi jawaban antum di episode sebelumnya itu memang itu sesuai dengan kaidah Quran. Qurani saja. Insyaallah Qurani saja. Ya, itu Qurani ya. Insyaallah kita semua punya salah. Ya. Setiap hari bersalah. Maka setiap hari beribadah. Karena doanya Nabi Adam kan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kalau tidak kau ampuni, tidak kau berikan kami rahmatmu, kami pasti rugi. Di situ kan yang diminta pertama adalah ampunan.
Ya, ampunan. Berikutnya kasih sayang. Jadi orang yang diampuni, didapati pada dirinya rahmat dari Allah, maka dia beruntung. Orang beruntung, ahli surga. Berarti justru gini saja. Ketika kita memandang sebuah kesalahan di masa lalu, Hmm. dosa-dosa di masa lalu, ketika kita paham kaidahnya tadi, kita bawa, kita adukan ke Allah, justru disitulah pintu rahmat bagi kita saja. Betul. Kita taubat itu ya kita jadikan sebagai ladang. Ya Allah, ini ibadah sebanyak mungkin gitu saja. Ya. Jadi orang tuh kalau misalkan ya, umpamanya dosa besar membunuh misalkan terus dia ditangkap polisi, dia harus dipenjara gitu. Kalau dia orang yang mengakui kesalahannya, penjara bukan jadi derita buat dia. Justru penjara menjadi tempat lapang untuk kemudian banyak bertobat pada Allah. Kalaupun kemudian misalkan dari membunuh itu dia harus dieksekusi mati katakanlah, kalau dalam ilmu syariat namanya kisos misalkan, maka justru kisos itu menghapuskan segala kesalahannya. Bayangkan betapa beruntungnya dia diampuni oleh Allah, bahkan dia tahu jadwal matinya dia. Tapi ada syarat kan? Ya, syarat jelas. Yaitu ngaku salah. Harus ngaku salah. Di hadapan Allah memang ini tindakan dosa besar. Tapi ketika dia kemudian mau mengakui salahnya, maka kaidah Islam diantaranya adalah hukum kisos itu membuat dia justru bisa diampuni kesalahannya. Karena dia tidak akan diadab di neraka dari kesalahan yang sudah dilakukan padahal sefatal itu. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika orang itu bersalah, apapun itu dosanya, bertobatlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kesalahannya. Dan itu membuat hati jadi lapang. Seandainya pun dia tidak dikisos, tidak dibunuh misalnya, dia bebas. Tapi digunjing sama tetangga, mantan pembunuh itu, mantan diungkit. Ya sudah, memang kita pernah melakukan itu. Oke, ya. Itu yang namanya kemudian Allah mengatakan apabila kamu mau mengikuti hidayahku, maka kamu hidup dalam kondisi tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Ini salah tetap salah, pernah salah gitu, tapi minta ampun. Artinya orang yang tidak tidak sempit hatinya, dia lapang, dia ridho terhadap ketetapan Allah, konsekuensi dia jalani, maka hasilnya adalah dia mendapati hati itu lapang. Tidak sedih, tidak khawatir. Kira-kira bersyukur jadi gampang nggak? Wah, itu ada sakinah. Sehingga ibadah itu rasanya tadi kan jadi ampunan, kemudian rahmat terasa. Itu. Jadi justru belajar dari kesalahan Nabi Adam justru menjadi panduan buat kita. Nah, apa kabar iblis? Balik iblis lagi. Iblis gini kan. Waktu dia menyalahkan Allah tuh. Dia sempat minta sama Allah agar umurnya dipanjangkan sampai kiamat. Dan hari itu juga, saat itu juga Allah kasih. Berarti permintaannya iblis dikabulkan saat itu juga. Langsung kontan kasih, ya kamu dapat sampai kiamat. Adam juga bikin kesalahan. Dia juga menyesal. Dia juga minta sama Allah agar dikembalikan ke surga. Kata Allah, iya dikembalikan, tapi nanti. Ditunda. Ini hamba Allah yang soleh ini juga berdoa pada Allah. Tapi Allah ingin mengijabah, mengkabulkan doanya, tapi dengan penundaan. Sementara iblis, juga makhluknya Allah, juga minta sama Allah, dikasih Allah kontan saat itu juga. Jadi, doa yang mungkin kita panjatkan belum Allah ijabah itu, bisa jadi malah justru Allah lagi sayang banget sama kita. Yang husnudzon sama Allah. Aku ingin melihat kita itu sejauh mana kita merasa butuhnya sama Allah. Betul. Masya Allah. Iya. Bagaimana cara kita merayu Allah gitu. Betul. Karena itu yang dirindukan Allah. Gitu. Ya Allah merindukan hambanya yang merengek, meminta kepadanya. Allah senang, kata Allah, Jibril jangan ijabah dulu doa itu. Karena aku senang dengan suaranya. Aku senang dia merintih meminta kepadaku. Tapi iblis gimana kak tadi? Langsung diijabah. Ada kaidah bahwa disitulah di saat kita berdoa kepada Allah dan Allah belum ijabah gitu. Disitulah Allah ingin melihat kesungguhan kita dan
seberapa ridhonya kita dengan takdirnya Allah kan Tat? Betul. Yang terpenting itu. Jadi ketika kita doa belum diijabah, tapi kita husnudzon pada Allah. Ya, Tapi bukan berarti orang yang doanya langsung diijabah tuh berarti pilihan Allah, solih, belum tentu. ya. Istrijat wa iyadzubillah. Diazab oleh Allah dengan cara dituruti yang diinginkan. Termasuk tadi iblis. Terlaknat, dia minta sama Allah kasih. Apapun doanya itu kan Tat? Ya tergantung Allah mau kasih ijabah yang mana. Tapi yang saya pengen tekan tadi yang antum sampaikan, Seth, bahwa yang terpenting adalah ridho kita kepada ketetapan Allah itu loh. Kadang tuh gini loh, kita tuh berdoa belum diijabah sudah marah, udah ngedumel. Padahal bisa jadi penundaan tadi karena kasih sayang Allah kepada kita. Loh, mana yang lebih mahal? Kasih sayang Allah kepada kita atau realisasi dari doa kita? Mana yang lebih mahal? Iya. Kasih sayang Allah loh gitu. Pasti penting banget ya Tat, belajar husnuzon kepada Allah. Betul. Husnuzon kepada takdir-takdir Allah. Dan itulah yang dilakukan Adam dan Hawa. Dia husnudzon pada Robnya, dan Allah berikan apa yang jadi husnudzon dari dua hambanya. Yaitu dikembalikan ke surga lagi, Ustaz ya. Betul. Jadi kita ini anak cucu Adam, kampung kita adalah kampung surga. Ya. Maka semoga dengan majelis kita, dengan perjuangan kita, dengan terus beribadah kepada Allah, merasa bersalah dan terus minta rahmat Allah, maka Allah akan ampuni kesalahan kita insya Allah. Dan semoga Allah tempatkan kita di surga bersama Mbah Adam kita. Ya. Para ambiya di surga Firdaus insya Allah gitu. Tapi pelajari tentang iblis, pelajari tentang majelis iblis, kenali iblis, bukan untuk menyayanginya, tapi untuk mengalahkan dia gitu. Wallahu a'lam bishawab.